Bincang bersama. Hai semua listeners, apa kabar Anda di hari ini? Semoga sehat dan juga pastinya bahagia. Audrey balik lagi dalam podcast Bincang Bersama. Kali ini bersama dengan salah satu musisi yang kemarin sempat viral di TikTok ya. Ada Kelvin Joshua, a.k.a. Keljo. Halo semua. Hai, gimana kabarnya Keljo? Baik. Baik, Ya. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nanti. Keljo ternyata baru merilis single terbaru ya. Betul. Jatuh dan Menari. Tapi Jatuh dan Menari. kita mungkin penasaran gitu. Keljo sendiri memulai karir itu kan dari ajang pencarian bakat ya. Oke. Tapi dari kecil emang suka nyanyi atau Iya. gimana sih? Jadi memang dari kecil itu sudah dicemplungin sama orang tua. Oke. Jadi awalnya dijejelin dulu lagu-lagu Westlife, lagu-lagu almarhum Glenn Fredly, dan lagu-lagu yang 2000-an lah waktu itu. Sampai pada akhirnya memberanikan diri untuk ikut-ikut lomba di mall, Oke. ya kan Festival festival mall musik, gitu ya. kan. Nah, terus dari yang nggak pernah juara sampai akhirnya pelan-pelan juara, terus habis itu sempat juga ikut akhirnya musikal Laskar Pelangi, gitu. Jadi di musikal Laskar Pelangi aku dapat peran utama sebagai Ikal. Terus habis itu dari situ mulailah mengembangkan lagi musiknya. Terus selain vokal, aku juga kursus gitar, piano juga di saat itu. Setelah itu baru mencoba ikut ajang pencarian bakat dan akhirnya lolos di tahun 2020-2021. Oke, berarti Gitu. orang tua sendiri tuh udah sadar bakatnya Keljo nggak sih? Makanya didorong terus dipush gitu. Musik atau gimana tuh? Iya, kalau yang aku dengar dari orang tua aku sih, ya, namanya pas kecil kan nggak ingat cerita-cerita Iya. kecil ya. Katanya aku tuh sering kalau lagi ibadah di gereja tiba-tiba lagi pada nyanyi, aku maju ke depan nyanyi. Jadi Gitu. percaya diri Iya, sebenarnya annoying sih kayak gitu ya. Cuman tapi mungkin orang tua melihat itu sebagai suatu bakat, jadi akhirnya dilesin vokal, diikutin lomba kayak gitu-gitu. Berarti orang tua totally support Totally support. Keljo ya Yes, untuk musik. gitu. Nah, masuk lagi ke masa-masa Keljo mengikuti ajang pencarian bakat kemarin di tahun 2021 ya? Startnya 2020, berakhir 2021. Nah, itu kan apa ya? Jadi momen pandemi. Yes. Gimana sih rasanya? Ya, mungkin Keljo biasa ya lomba festival gitu kan ditonton banyak orang. Ini Betul. terbatas gitu. Gimana rasanya? Memang rasanya lumayan menegangkan ya. Oke. Karena sebelum aku ikut pencarian bakat, aku sempat juga latihan nyanyi di kafe-kafe lah. Jadi aku nyanyi di kafe dan itu ada yang namanya crowd pleaser lah. Oke, Ya kan, yes. harus bikin crowd tuh happy dan seru. Sedangkan kemarin di pandemi itu nggak ada penonton sama sekali gitu. Jadi memang challenge-nya di situ seakan-akan kita setiap minggu tuh audisi ulang. Rasanya Iya, gitu karena kan. nggak ada penonton ya. Nggak ada penonton gitu. Tapi memang di audisi pertamanya kita memang online, jadi nggak perlu ngantri segala macam gitu. Jadi memang ada part-part yang dimudahkan dan ada part juga yang lebih menegangkan di Idol kemarin, di ajang pencarian kemarin. Oke, tapi awal mula Keljo mendaftar tuh emang karena sudah pengen gitu ya, atau mungkin diundang atau seperti apa tuh? Jadi kalau misalnya pencarian bakat tersebut itu aku udah pernah coba 2 kali, gitu. Dan di situ tuh memang sempat waktu yang pertama kali itu nggak tembus, habis itu yang kedua aku mundurkan diri karena satu dan lain hal, baru yang ketiga ini baru mencoba karena online sebenarnya, karena memang antri dan lain udah sebagainya. nggak perlu ngantri dan waktu itu jujur aku juga lagi bisnis sebenarnya, lagi bisnis clothing dan juga jualan kebab waktu itu. Jadi memang fokusnya lagi berbisnis, tapi ada satu kesempatan yang kayaknya nih nggak boleh dilewatin nih kayaknya. Akhirnya ya udah memberanikan diri untuk ikut. Oke, terlepas dari bisnis nanti kita bahas juga kayaknya satu deh. Apa yang mungkin menjadi persiapan Keljo gitu ya setelah sempat gagal, terus juga mencoba ini ke kali ketiga gitu. Dan apa yang mungkin dari segi teknik kah atau dari sisi seperti yang tadi aku sempat singgung, aku sempat nyanyi di kafe juga. Jadi setelah aku gagal di yang pertama kali, akhirnya aku mencoba untuk belajar lagi dan latihan lagi di kafe sebenarnya. Gitu. Jadi di situ sebenarnya kalau mungkin banyak orang untuk itu
menjadi mata pencarian ya, gitu. Which is itu sebenarnya nggak salah. Cuman kalau aku di situ untuk ngembangin lagi apa yang aku bisa dan crowd pleaser itu yang tadi aku bilang itu kan sesuatu yang penting banget ya. Jadi memang dari situlah aku sebenarnya berlatih diri gitu, berlatih vokal. Iya, gitu. Karena pressure-nya juga kalau nyanyi di apa ya, di kafe gitu kan itu juga beda ya. Beda gitu. Dan pun juga aku mengenal banyak lagu-lagu baru di situ karena memang kan tuntutannya harus hafal top 40 song kayak gitu-gitu kan. Jadi ya bekal yang banyak sih dari situ. Gitu. Bekal banyak dari ya nyanyi. Reguleran di kafe. Gitu. Terus masa pandemi, Keljo juga sempat bisnis katanya ya, marketing dan juga kebab. Itu memang awalnya passionate sama bisnis atau iseng-iseng aja atau gimana? Oke, jadi kalau bisnis itu sebenarnya ngelihat ayah sih sebenarnya. Ayah kan memang juga berbisnis dan aku juga kuliahnya kebetulan bisnis juga. Gitu. Kebetulan berarti ya. Dan waktu itu lagi apa ya? Memang pandemi waktu itu kafe juga tutup dan kita nggak ada kegiatan apapun. Akhirnya mencoba untuk mencari keuntungan di sektor yang berbeda gitu kan. Akhirnya aku karena memang suka fashion, aku langsung mencoba bisnis clothing dan juga karena waktu kuliah aku ada bisnis makanan yang waktu itu lumayan juga pendapatannya. Akhirnya ya udah untuk nambah-nambah pas pandemi ini bisnisnya ada clothing dan juga kebab. Gitu. Sekarang masih berjalan atau udah fokus? Sekarang kalau clothing masih berjalan dan sebentar lagi akan rilis katalog baru dan katalognya adalah merchandise dari aku sendiri. Wah, gitu dan itu nanti akan rilis lah pokoknya di platform-platform jualan ya gitu. Terus kalau yang kebab memang kalau F&B agak susah ya kontrolnya ya karena kan ada jangka waktunya. Jadi memang nggak dulu. Nggak dulu ya. Mungkin someday lah ya. Someday pasti. Karena Keljo juga pasti lagi fokus sama karir yang kita tahu juga sekarang lagi apa ya? Mungkin masa-masanya Keljo untuk berkarya karena usia masih muda, terus juga pengalaman juga harus dikejar lebih banyak gitu. Cerita lagi tadi Keljo balik lagi deh ke drama musikal ya? Iya, musikal. Itu gimana ceritanya sampai bisa dipilih jadi peran utama loh, Ikal gitu kan yang kita tahu apa ya, cerita Laskar Pelangi ini juga menjadi salah satu film yang ya box office-nya Indonesia. Box office Indonesia, betul. Gimana? Jadi waktu itu aku ikut audisi. Jadi audisinya open for public dan semuanya itu audisi rame-rame dan kita nggak tahu, bahkan di situ kita nggak tahu ini untuk apa. Dan aku cuma ngasih tahu aja disuruh nyanyi, disuruh acting, ya sebisa aku aja sebenarnya waktu itu. Cuman mungkin karena apa ya, waktu itu dulu rambut aku sempat agak keriting, ikal gitu. Bukan ikal, tapi kayaknya lepek ya. Jadi mungkin dilihatnya dari jauh, dari kursi sutradara mungkin kayaknya cocok jadi ikal. Akhirnya jadi ikal. Gitu. Terus kalau kita lihat ataupun mungkin tahu lah ya proses untuk menciptakan sebuah drama musikal itu kan cukup panjang ya. Betul. Gimana masih kecil terus juga dituntut untuk aku ingat banget gitu. sih. Memang latihannya lumayan strict dan itu kan latihannya itu kalau nggak salah 4 bulan. Dan itu setiap hari dari Senin sampai Jumat itu aku latihan. Setiap pulang sekolah, aku minta pulang duluan jam 2 siang, izin karena mau latihan musikal. Itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam itu latihan setiap hari. Gitu. Dan ya tapi tetap seru karena kan banyak banget anak-anak seumuran aku juga waktu itu kan. Terus banyak juga kakak-kakak yang, jadi sebenarnya di situ tuh selain seru tapi nambah ilmu juga. Karena itu nyambung ke lagu Jatuh dan Menari. Karena Jatuh dan Menari kan video klipnya aku ada dance sambil nyanyi dan aku belajar awalnya dari musikal Laskar Pelangi di situ. Tapi kalau kita bicara tentang actingnya nih, Keljo tertarik gak sih ke depannya? Acting ya? Melanjutkan gitu. Aku tuh dulu pas kecil sejujurnya malah ada beberapa iklan. Ya, ada beberapa iklan layanan masyarakat. Aku ingat banget waktu itu.
walaupun scene-nya cuman aku nyebrang lagi hujan, ya kan, tapi memang salah satu bucket list yang sampai sekarang belum maksimal gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau misalnya ada kesempatan untuk ke dunia acting, mungkin akan aku ambil. Oke, sutradara, produser, silakan dilihat ada Keljo di sini ya. Oke, dan juga pengalaman-pengalaman itulah ya yang mungkin membuat Keljo juga bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan kita tahu juga musik Keljo sendiri kan kemarin sempat viral gitu ya. Itu keren banget sih, tiba-tiba semua pengguna TikTok tuh pakai lagu Keljo. Itu gimana sih perasaannya mengetahui wah lagu gue viral nih gitu? Jadi memang lagu yang pertama viral itu adalah Putri Iklan. Putri Iklan yang aku remake ST12 jadi lebih R&B. Yes. Nah, dan di situ memang tidak ada rencana sebenarnya karena itu jujur sangat-sangatlah organik ya. Organik. Jadi awalnya cover, terus habis itu jadi bisa berkesempatan untuk merilis ulang dan rame tiba-tiba gitu, dan ya senang banget dan suatu proses yang tidak terduga. Setelah itu yang Jangan Katakan Cinta, ternyata lagunya relate sama masyarakat Indonesia. Ternyata banyak kayak yang ngomong I love you belum seminggu ya ternyata ya. Buru-buru banget buru-buru banget ternyata. Dan waktu itu juga ngegayat icon Citaim Fashion Week. Yes, JJ ya. JJ dan Bonge, dan itu adalah pengalaman yang seru banget. Awalnya malah kita nggak ada pikiran ke sana, tapi memang namanya ide-ide gitu kan ya. Awalnya tuh sebenarnya pengen memang syuting di Citaim Fashion Week sebelum itu jadi Citaim Fashion Week gitu. Jadi memang aku kebetulan kuliah deket-deket sini juga, gitu. Jadi udah tahu tempat itu dari lama dan tahu banyak tukang somai, banyak ada taman gitu kan. Memang itu yang pengen kita tonjolin gitu kan. Gimana sih anak-anak zaman sekarang pacaran yang simple-simple yang kayak beli somai, foto-foto di jalan, terus carpool karaoke gitu kan. Nah terus kita baru ingat juga, oh ya ada icon Citaim Fashion Week ini. Akhirnya aku turun ke sana dan langsung mencari mereka. Untungnya di hari itu, tepat di hari itu yang aku pun bisanya di hari itu aja. Dua-duanya ada di sana dan aku langsung ngobrol dan untuk ngajak kolaborasi. Gitu. Berarti unik ya ceritanya ya. Lumayan ternyata unik. sebelum Citaim Fashion Week sudah tercipta tuh ide tersebut. Bicara lagi nih tentang Putri Iklan, terus juga lanjut ke Jangan Katakan Cinta gitu ya. Itu kan pace-nya tuh langsung naik banget. Dan juga mungkin fans-fansnya Keljo ya nungguin tuh lagu-lagu itu. Reaksinya ketika Keljo menggayat seorang icon ya Citaim Fashion Week, JJ dan juga Bonge, itu gimana sih? Apakah mereka kaget atau appreciate? Reaksinya ini ya namanya JJ sama Bonge itu kan waktu itu viral banget dan pasti ada fansnya, ada hatersnya juga, dan ada orang-orang yang hanya mengikuti tren aja gitu kan. Cuman 80% mereka kaget sama karya ini karena mereka tidak tahu ternyata JJ sama Bonge bisa melakukan seperti itu gitu. Jadi mereka benar-benar ternyata yang bikin TikTok ini, yang anak-anak ini ternyata punya bakat juga dan cocok juga, dan bahkan pun banyak yang tersentuh sama video klip itu, karena kan itu memang benar-benar yang seperti aku tadi bilang, apa yang dilakukan kita semua pas pacaran dan segala macam, dan JJ sama Bonge bisa merepresentasikan kita semua yang pernah seperti itu. Jujur aku juga salah satu orang yang kaget gitu ya, bilang JJ ternyata bisa acting sebagus itu. Betul. Dan itu kalian kaget juga nggak sih melihat? Jujur kita kaget juga karena dari Jangan Katakan Cinta itu yang nge-direct video klipnya pun aku juga di situ. Dan aku memang punya ketakutan untuk, waduh ini gimana caranya ya nanti kalau ngambek-ngambek. Dan pun kita pun juga udah nyiapin suatu cara nih kayaknya works biar kalau misalnya ngambek kita bisa handle gitu kan, dan ternyata itu tidak dipakai. Dan mereka gampang banget untuk di-direct, dan mereka ibaratnya suka sama hal baru gitu. Jadi kita pun juga nge-direct seneng banget. Gitu. Jadi salah satu karya yang berkesan juga ya untuk Keljo ya. Betul. Dan juga kalau bicara tadi Keljo direct sendiri gitu. Kalau untuk lagu-lagu sendiri gimana tuh? Keljo tulis sendiri kah? Jadi dari 5 singleku itu ada 80% adalah
hasil dari tulisan aku juga. Tapi nggak bisa dipungkiri juga aku baru 1 tahun masuk ke industri musik Indonesia dan juga nulis lagu. Jadi memang aku membutuhkan teman-teman yang lebih senior. Seperti contohnya Kak Yosua Prawirana, itu adalah salah satu co-writer aku, dan dia sangat membantu aku. Dan kemarin di Jatuh dan Menari pun aku dibantu dengan Kak Dimas Wibisana dan juga Kak Bianca Nelwan yang memang sudah senior dalam songwriting di Indonesia. Jadi ya memang suatu pengalaman yang luar biasa, dan rata-rata lagu-lagu aku itu adalah hasil dari curhatan pribadi aku, hasil dari pengalaman yang pernah aku lewatin masalah percintaan-percintaan ini. Gitu. Oke, berarti dari kisah pribadi gitu ya dituangkan ke sebuah lagu. Nah, gimana Keljo bisa menaruh perasaan ke dalam sebuah lagu gitu kan? Karena ya kita tahu ya lagu itu kan juga akan sampai ke hati pendengarnya gitu. Iya. Supaya mereka bisa memahami apa sih maksud Keljo dalam lagu ini gitu. Oke, kalau misalnya aku sih yang penting jujur sama diri sendiri. Karena kalau misalnya tidak diawali dengan kejujuran, pasti dimengerti sama orang lain yang ingin mendengarkan pasti susah gitu kan. Dan jujur itu merupakan hal yang simple tapi memang agak lumayan susah untuk dilakukan, karena untuk jujur dan menulis di sebuah lagu kadang bumbu-bumbu itu juga diperlukan kan. Jadi memang bumbu-bumbu itu nggak perlu kebanyakan ya kan, dan harus jujur dan biar bisa dimengerti sama orang-orang di Indonesia gitu. Jangan lebay lah. Jangan lebay, tetap betul. Jujur gitu itu. Oke, dan tadi directing juga. Nah, dari semua video musik yang mungkin Keljo bikin itu didirect langsung oleh Keljo atau mungkin ada campur tangan orang-orang lain? Oke, jadi semua video klip aku itu kebetulan digarap sama PH aku sendiri. Aku punya production house namanya Megaman Production, dan kita itu teman-teman masa SMA semua. Wah, seru banget. Gitu. Dan kita berkomit untuk membuat sebuah production house, dan akhirnya semua video klip aku percayakan ke mereka. Gitu. Dari single pertama sampai single keempat kemarin Jangan Katakan Cinta itu aku direct. Sampai di single kelima itu sahabat aku namanya Daniel Yando, itu dia mendirect video klip ini, dan rasanya seru banget gitu. Dan karena aku pun juga sudah berimajinasi dan nulis skripnya seperti apa gitu kan, jadi kita ngejalaninnya have fun gitu. Oke. Berarti ini juga yang mungkin bisa membuat Keljo betah juga di industri ini karena bareng teman-teman gitu nggak? Betul. Karena timnya itu adalah teman-teman terdekat gitu. Yang support adalah teman-teman terdekat, bukan orang-orang baru yang harus bekerja gitu. Ya, bekerja. Artinya gini, teman yang support sama orang yang support tapi nggak kenal kan beda rasanya gitu kan. Jadi ya pastinya lebih nyaman dan lebih senang untuk ngejalaninnya. Oke. Dan video yang terakhir Jatuh dan Menari itu juga didirect oleh temannya Keljo sendiri. Tapi kita cerita dulu nih, awal mulanya lagu ini tercipta, ditulis sendiri oleh Keljo? Bertiga. Oke. Itu prosesnya gimana tuh? Ini perasaan-perasaan kapan nih yang dibawa untuk lagu ini? Jadi memang lagu ini perasaan-perasaan yang gini, kalau aku bikin lagu itu nggak selalu linear. Kayak apa yang aku rasakan menjadi single sekarang atau gitu sekarang. Nggak. Jadi sebelum-sebelumnya aku lagunya galau, dan lagunya belum ada nih lagu yang jatuh cinta banget. Padahal kan sebuah jatuh cinta kan perlu banget dijelaskan gitu loh, dicurahkan. Dan sekarang juga lagi rame banget orang-orang lagu-lagu galau. Iya kan? Dan akhirnya aku ingin menjadi sebuah gebrakan sih, dan menjadi sebuah permen di dalam kepahitan kegalauan ini. Pengen jadi sesuatu yang manis untuk teman-teman semua, dan akhirnya membuat lagu ini menceritakan tentang gimana sih rasanya jatuh hati, gimana sih rasanya leher tuh dingin-dingin gitu kan, ada ser ya. Terus gimana rasanya butterfly in my stomach yang dirasakan pas ngedeketin orang. Itu. Jadi ya itu, kalau aku sih merecall lagi masa-masa pas dulu PDKT gitu kan. Terus masa-masa pas gimana sih rasanya pas awal banget jatuh cinta itu. Gitu. Oke, dan tadi juga sempat nonton video klipnya, lucu banget, konsepnya di kosan gitu. Konsepnya di kosan, itu, betul. Salah satu ide out of the box, tapi
ide awalnya tuh berasal dari mana? Keljo, boleh di-share nggak sih? Iya, jadi memang karena referensi yang aku waktu itu pernah musikal Laskar Pelangi, dan juga aku suka banget sama salah satu inspirasiku dalam bermusik itu Bruno Mars. Gitu. Jadi memang pengen nih membuat sesuatu yang bisa joget dan bisa nyanyi juga gitu kan. Dan setelah itu akhirnya aku pengen cerita yang relate juga sama orang-orang gitu. Mungkin kan banyak di sini mahasiswa ngekos ya. Dan bisa juga ngekos naksir sama temen kosnya. Iya, kayak gitu-gitu gitu. Cuman kita ubah ceritanya menjadi sukanya sama anaknya ibu kos gitu. Jadi memang sesuatu yang kayaknya relate sama ringan gitu ya. Dan itu yang pengen aku kasih ke teman-teman semua. Dan aku nggak pengen sih sesuatu yang berat karena mungkin sekarang lagi masanya lagi kayaknya kelam banget nih dengan pengen ngasih sesuatu yang fresh aja. Gitu. Iya, dan benar-benar satu karya yang fresh gitu juga dari Keljo gitu. Dan juga kalau kita bandingkan dengan karya-karya yang lain, mungkin tipe-tipe musiknya hampir sama gitu ya. Tapi kalau dari Keljo sendiri mungkin yang membuat lagu ini dan menyanyikan lagu ini, apa sih yang menjadi pembeda single yang baru ini, Jatuh dan Menarik, dibandingkan single-single yang lain? Oke, single-single kalau dalam produksi musik ya, musiknya ini banyak banget alat-alat instrumen yang banyak banget alat-alat musik yang asli. Jadi bukan kalau sekarang kan karena memang perkembangan teknologi itu bisa diwakilkan dengan piano dan suaranya bisa ganti. Nah kalau ini baru kali ini aku banyak banget instrumen-instrumen yang asli seperti brass sectionnya itu aku asli, terus stringnya juga asli, terus pokoknya aku tujuannya di lagu ini ingin memberikan sesuatu yang nggak biasa gitu. Jadi emang pengen sesuatu yang kalau misalnya pendengar dengar di rumah itu kerasa nih bedanya gitu sih. Lebih kalau ke musik ke situ. Kalau yang video klip tadi ya pengen fresh aja sih kayak gitu. Boleh nggak sih nyanyi sedikit aja dari mungkin ref? Boleh. Silakan. Mencoba untuk saling jatuhkan hati tanpa rasa mesti berhati-hati. Biarkan cinta jatuh dan menari, tak perlu kau cari-cari. Oke. Maaf ya ini belum panas. Aduh. It's okay, udah bagus banget. Oke. Dan kalau misalnya kamu lagi nyanyi kayak gini, Jatuh dan Menarik, siapa sih yang kamu ingat? Aduh, yang pasti kalau inget-inget ya, pastinya inget kan ngerasain jatuh cinta tuh sering ya, gitu kan. Pasti setiap orang nggak mungkin lah cuma satu. Iya, pandangan gitu. pertama. Pandangan gitu pertama, kan? iya. Kalau aku sih lebih ke nginget-nginget hal-hal bodoh apa yang pernah aku lakukan untuk memperjuangkan seorang wanita. Iya, jadi kayak kok gitu sih gue dulu gitu. Jadi iya itu yang gue bikin gue tuh biar bisa meresapi lagu ini gitu. Jadi memang agak unik sih memang lagu ini, cuman semoga teman-teman semua suka. Gitu. Yes, kita harapkan juga semua listener suka gitu ya. Dan mungkin balik lagi ke karir Keljo sedikit sebelum kita tutup ya. Karir Keljo mungkin masih terbilang baru banget. Baru, gitu. betul. Terus juga umur mungkin masih 24 benar. Anak-anak zaman sekarang tuh kan suka banget merasakan quarter life crisis katanya gitu ya. Iya nggak berarti pertanyaannya. Betul. Kalau Keljo sendiri pernah nggak sih mengalami quarter life crisis lah di dunia musik? Ini bener jalan yang aku pilih nggak sih? Atau mempertanyakan lah? Ini menarik banget. Ini soalnya aku baru pertama kali di sebuah interview. Pertanyaannya begini, wah ini seru banget. Aku quarter life crisis ngerasain juga. Terus aku juga pernah existential crisis itu juga pernah. Jadi memang sebenarnya pemikiran-pemikiran yang belum saatnya kali ya. Karena memang sebenarnya ini waktu-waktu di saat kita bisa produktif banget, cuman kadang pikiran-pikiran yang seperti itu malah bikin kita jadi mikirnya lebih panjang lagi. Dan perlu nggak perlu sih, memang perlunya kita emang harus tahu
buat apa sih kehidupan kita berjalan ini sampai ujungnya tuh seperti apa gitu. Cuman jangan sampai itu mempengaruhi pekerjaan kita, karya kita, terus kinerja kita gitu kan. Dan apalagi masih muda, jangan sampai tuanya lebih cepat. Wah, itu dia. Udah mulai ada kerut-kerutan gitu. Oke, berarti gitu. Enjoy the process lah. Enjoy the process, benar. Dan juga pasti kedepannya banyak harapan-harapan nih yang mungkin Keljo udah set the plan gitu. Oke. Kalau untuk sekarang mungkin ingin fokus kemana dulu nih? Kalau aku pastinya pengen fokus ke musik dulu, karena memang dalam 2023 sudah ada master plan-nya yang akan dijalanin. Album kah? Bisa dibilang iya, tapi yang pasti kedepannya di kuartal 1 2023 akan musik-musik dari aku akan lebih berwarna lagi dan juga menjadi sesuatu yang baru juga buat teman-teman semua. Gitu. Oke, jadi harus ditungguin ya. Harus ditungguin. Dan untuk merchandise tadi nih, ya. Jadi kapan nih bocorannya supaya bisa dikasih alarm mungkin ke semua listeners? Merchandise-nya kebetulan mulai besok sudah dijual. Dan bisa dibeli besok berarti tanggal berapa nih? Ini tayang mungkin udah lewat ya? Berarti besok berarti tanggal 16 Desember 2022 bisa dibeli di TikTok Shop gitu. Dan teman-teman akan melihat aku di live-nya TikTok karena aku akan jualan di sana. Wow. Seru banget karena ini baru pertama kali bisa kayak gini. Jadi teman-teman kalau suka beli karena ini lucu banget. Kaos-kaosnya mau lihat gak? Mau banget. Jadi nanti semua listeners boleh langsung cek di TikTok Shop ya. Kalau ini belum tayang nggak apa-apa, nanti udah tersedia kan? Oke, udah tersedia. Ini yang pertama. Oke, lucu, jatuh dan menari ya. Tuh. Oke. Gitu kan. Terus yang dan ini, ada warna hitam ya. Ada warna hitam. Ini salah satu dari liriknya gitu. Harganya nggak mahal. Nggak mahal, iya. Ini buat lucu-lucuan aja kok, nggak buat bisnis. Nggak buat bisnis ya. Kalau bisnis nanti ke depan gitu ya. Oke, iya. Yang terakhir mungkin Keljo. Kita tahu bahwa Keljo benar-benar memanfaatkan sosial media sekarang ya. Betul. Gimana mungkin tips and triknya dari Keljo sendiri untuk mungkin anak-anak muda ya yang menyaksikan podcast ini untuk bisa memanfaatkan, mungkin ya nggak harus jadi viral gitu ya, tapi bisa menghadirkan konten-konten yang keren, yang menginspirasi gitu. Mungkin dari pengalaman aku aja ya mungkin ya. Sosial media itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita dan nggak bisa dipungkiri sosial media adalah part of our life juga. Dan yang paling penting adalah harus melek tren gitu dan jangan sampai ketinggalan sesuatu dari sosial media. Itu bisa dari kontennya, terus campaign-nya, terus bisa juga dari fitur-fitur yang ada di sosial media tersebut. Jangan sampai ketinggalan karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan kalau misalnya dalam dunia influencer, mungkin kita nggak akan tahu kapan kita akan naik, kapan kita akan turun gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin masih sekolah segala macam, menimba ilmu kayaknya di sosial media sekarang udah banyak banget ya. Iya, banyak banget gitu. Jadi teruslah bersosial media. Mantap. Oke, thank you Keljo sharing-sharingnya. Sama-sama. Dan juga pastinya kita doakan semoga lancar-lancar album dan juga merch-nya. Amin. Yang ingin dengar lagunya langsung boleh ke YouTube Kelvin Joshua. Kalau video klipnya di YouTube Kelvin Joshua, terus musiknya semua di digital music platform. Oke, jadi jangan lupa di stream smart listeners dan kita akan jumpa di lain waktu. Sehat selalu untuk Anda dan bye. Bye. Bincang bersama